Pada suatu waktu di daerah Palembang yang damai, terdapat suatu kerajaan yang sangat jaya, dikenal dengan Kerajaan Palembang. Kerajaan tersebut memiliki seorang pangeran. Pangeran tersebut sangat disayangi oleh rakyatnya karena kebaikan hatinya. Suatu ketika, pangeran menderita penyakit kulit yang tak diketahui penyebabnya. Apa yang terjadi dengan tubuhku? Rasanya sangat gatal. Panggilkan aku tabib kerajaan. Baik, pangeran. Pangeran, apa yang terjadi pada tubuhmu? Aku tidak tahu. Setelah aku bangun tadi, banyak ruam merah dan rasa gatal yang menyerang. Namun, semakin lama semakin perih rasanya. Izinkan saya memeriksa Anda, Pangeran. Mohon ampun, Pangeran. Saya tidak bisa menemukan penyebab dari permasalahan Pangeran. Saya hanya bisa mengira jika ini adalah karena suatu racun, tapi saya tak mengetahui racun tersebut. Apakah kau tidak bisa melakukan apapun? Mohon ampun, hamba tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit Pangeran. Baiklah, segera sampaikan berita ini kepada ayah. Berita tentang sakitnya pangeran segera sampai kepada raja. Ia telah mengetahui jika tabib kerajaan tak mampu untuk menyembuhkan sang pangeran. Segera, ia memanggil semua tabib yang ada di kerajaan tersebut untuk menyembuhkan sang pangeran. Sebarkan titahku kepada rakyat. Barang siapapun yang bisa menyembuhkan sang pangeran, aku akan menghadiahkannya hadiah yang besar. Berita tersebut segera tersebar di kalangan rakyat. Banyak tabib berdatangan mencoba menyembuhkan sang pangeran. Namun, hasilnya nihil. Semakin hari kondisi pangeran semakin memburuk. Penyakit kulitnya semakin parah dan tercium bau yang sangat menyengat. Semakin hari kulit ini terasa semakin menyakitkan, terasa sangat panas dan perih, lalu bau ini semakin menyengat. Apa yang harus kulakukan? Bersabarlah, Pangeran. Mungkin sebentar lagi kau akan bertemu tabib yang tepat dan bisa menyembuhkanmu. Tapi rasa sakit ini semakin lama semakin menyiksa, ayah. Bersabarlah sebentar lagi. Waktu berlalu, namun pangeran masih belum menemukan obat yang tepat. Berbagai cara telah dilakukan, namun hasilnya nihil. Sudah banyak tabib yang datang, rasa sakit dan hinaan ini telah kutahan. Entah kapan akan berakhir semua penderitaan ini. Tak pernah kulakukan hal yang menyakiti siapapun. Kulakukan hal-hal baik berharap mendapat kesembuhan. Namun, tak ada hal-hal baik yang kuterima setelah semua ini. Yang mulia pangeran, sang raja memanggil Anda untuk menemuinya di aula sekarang. Baik, aku segera ke sana sekarang. Pangeran yang mendengar panggilan tersebut segera menemui raja di aula singgasana miliknya. Di tengah ramainya kegiatan istana, pangeran menemui sang raja. Anakku, sudah bertahun-tahun lamanya kau menderita. Bagaimana dengan tabib yang kemarin? Apakah ada hasilnya? Mohon ampun pangeran ini mengecewakan ayah. Tabib tersebut tak bisa menemukan penyakit dan menyembuhkan hamba. Sama seperti tabib sebelumnya yang mengatakan jika ini adalah kutukan untuk hamba. Baiklah, teruslah berusaha. Kau bisa kembali, pangeran. Pangeran yang merasa berkecil hati segera kembali. Ia merenungi keadaannya saat ini. Suatu ketika, ia bertemu dengan seorang tabib di luar yang memberitahu obat atas penyakitnya. Wahai pemuda, engkau memiliki hati yang bersih. Namun, takdirmu tak seberuntung itu. Jika kau ingin mengobati penyakitmu, aku memiliki obatnya. Siapa kau? Apa kau bisa menyembuhkanku?
Hamba tidak bisa menyembuhkan pangeran, tetapi hamba tahu apa yang sedang terjadi pada pangeran. Apa yang terjadi padaku? Cepat, katakan. Yang bisa ku katakan hanya pangeran tidak menderita penyakit, melainkan suatu kutukan yang hanya bisa disembuhkan jika menikah dengan seorang putri tanpa pusar. Bagaimana mungkin tidak ada putri yang akan mau menikah dengan pangeran bau sepertiku? Memang tidak mudah, namun kau hanya perlu mempercayai ucapanku bila mana kau menginginkan kesembuhan. Tak lama, tabib tersebut menghilang, seolah tak pernah ada. Mungkin aku bisa mencoba apa yang dikatakan oleh tabib itu. Sudah banyak tabib yang berkata jika penyakitku tak memiliki obat. Sesampainya di istana, ia segera menemui sang raja, guna menceritakan pertemuannya dengan sang tabib. Ayah, aku ingin menceritakan suatu hal kepadamu. Saat aku sedang berjalan-jalan di pinggir sungai, saya bertemu dengan seorang. Ia mengatakan jika penyakitku bisa sembuh. Apa yang kau katakan itu benar? Benar ayah, namun hal ini sangat mustahil. Katakan. Ia mengatakan, asal aku menikah dengan seorang putri tanpa pusar, maka aku akan sembuh. Akan segera aku carikan seorang putri tanpa pusar untukmu. Mendengar kabar tersebut, raja segera mencari seorang putri tanpa pusar untuk dinikahkan kepada sang pangeran. Beberapa minggu telah berlalu, upaya raja berbuah hasil. Ia menemukan putri tanpa pusar dari negeri seberang dan bersedia untuk menikah dengan sang pangeran. Tak lama, Wah, aku akan menikah sebentar lagi, dan kelak aku akan menjadi ratu di kerajaan itu. setelah tiba di kerajaan, semua rakyat menyambut dengan penuh sukacita dan bersorak gembira. Luar biasa, aku tidak menyangka sambutannya akan semeriah ini. Lihatlah mereka semua, tampak senang melihat kedatanganku. Saat upacara pernikahan, putri merasa cemas dan mencari di mana keberadaan calon suaminya itu. Apakah hanya aku yang duduk di sini? Di mana calon suamiku? Kenapa dia tidak datang mendampingiku di saat yang sakral ini? Tenang Tuan Putri, janganlah cemas. Ini adalah adat dari kerajaan kami. Pangeran akan menemui Anda ketika prosesi ini selesai. Adat yang aneh. Tapi baiklah, aku akan mengikuti aturan di sini. Malam hari telah tiba. Sang putri sudah berada di dalam kamar menunggu kedatangan sang pangeran dengan gelisah. Dia benar-benar penasaran dengan keberadaan suaminya. Lalu, terdengar suara langkah kaki dari balik pintu. Sesosok pria dengan kulit melepuh dan berbau tak sedap membuka pintunya. Bau tidak sedap apa ini? Siapa kau? Berani-beraninya masuk ke kamar pengantin kerajaan? Cepat keluar, atau aku panggil penjaga. Jangan takut putri, akulah suamimu. Akulah pangeran yang kau nikahi tadi siang. Tidak mungkin, kau suamiku. Tidak, suamiku adalah seorang pangeran, sedangkan kau makhluk buruk rupa yang berbau bangkai seperti ini. Aku tahu, namun aku menikahimu karena aku ingin menghilangkan kutukan ini. Aku mendapat kutukan penyakit kulit dan bau busuk ini beberapa waktu lalu. Dan cara mematahkan kutukan ini hanya dengan aku menikahi seorang putri tanpa pusar sepertimu. Baiklah, aku menerima pernikahan ini. Beberapa waktu berlalu setelah pernikahan sang pangeran dengan sang putri. Sang putri kini duduk di tepi sungai sembari merenung. Pernikahan ini bukanlah seperti yang aku harapkan.
Apakah aku harus terus hidup seperti ini? Tanpa adanya perasaan dan terus menderita. Bahkan untuk mendekatinya saja, aku tak kuasa menahan baunya. Jikalau aku bisa berkata jujur, aku pun merasa jijik melihatnya. Apa yang harus kulakukan? Sang putri semakin putus asa setelah menikah dengan pangeran. Kenyataan pahit menghantamnya di saat ia berada sendiri di negeri orang. Hingga suatu ketika, sang putri memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat ke Sungai Musi. Aku sudah lelah dengan semua ini. Aku tak sanggup lagi menahan bau busuknya dan selalu melihatnya setiap hari. Tidak, kembalilah. Pangeran yang melihat hal tersebut hanya bisa menangis dan berharap sang putri dapat kembali. Tak lama setelah sang putri melompat, muncul bau busuk dari sungai tersebut. Baunya sama seperti yang dimiliki pangeran sebelumnya. Orang-orang mengatakan jika sang putri memiliki dendam yang sangat kuat kepada kerajaan ini. Terkadang, sungai tersebut akan tercium bau busuk yang menandakan munculnya sang putri yang sudah berubah wujud menjadi Antu Banyu untuk mencari mangsa yang akan dibawanya ke dasar sungai.